Halo, welcome back di Vinozi Lore, dan di video kali ini gue bakal masuk ke Warcraft Lore part 3 ya. Nah, di video kali ini gue bakal lebih santai dulu. Oh ya, sebelumnya story yang gue ceritain ini terjadi sebelum Warcraft 1 ya. Dan kalau kemarin gue bahas tentang ras Night Elf, kali ini gue akan bahas bagaimana untuk ras seperti Human, Dwarf, dan Gnome bisa muncul sekaligus berkuasa di Eastern Kingdom. Oke, let's begin the video. Nah, ternyata mereka ini bangsa Human, Dwarf, dan Gnome ini berasal dari sebuah Titan Forge ya. Titan Forge ini yang kita pernah tonton sebelumnya adalah penjaga Azeroth yang ditinggalkan oleh para Titan. Nah, namun tuh mereka tuh kena Curse of Flesh dari Old God yang bernama Yogg-Saron. Dan Old God ini sebenarnya udah dikalahin sama para Titan dan udah dikurung juga di Azeroth. Nah, sewaktu dikurung, Yogg-Saron ini berhasil memperdaya Loken, sang Titan yang menjaga Yogg-Saron, sehingga Loken mengkhianati pada pekerjaan Titan dan Yogg-Saron berhasil memberikan Curse of Flesh ke Forge of Will, yaitu tempat untuk memproduksi Titan Forge yang dimiliki oleh penjaganya itu bernama Mimiron. Nah, Mimiron ini penjaga Forge of Will yang ditugaskan para Titan untuk menjaga dan memastikan Forge of Will ini berjalan sesuai fungsinya bagi perlindungan Azeroth. Curse of Flesh ini membuat Titan Forge yang tadinya tuh kulitnya bahannya dari metal atau besi maupun dari stone atau batu itu bisa menjadi flesh atau daging. Nah, disinilah mengapa para ras human seperti Dwarf juga dan Gnome bisa muncul nantinya ya. Nah, ras human ini muncul asal mulanya itu dari Titan Forge yang disebut Vrykul yang terkena Curse of Flesh ya. Nah, sekarang kita pindah ke asal usul Pandaren dan Tauren dulu. Nah, di sekitar tahun 15.000 sebelum peristiwa Dark Portal, Titan Forge yang disebut Mogu tinggal di Pulau Pandaria di sekitar daerah yang bernama Vale of Eternal Blossom. Bangsa Mogu ini memiliki karakter yang kuat, namun penuh kebencian dan arogan ya. Nah, mereka juga menghadapi masalah Curse of Flesh ini. Nah, di sini muncul seorang Mogu yang bernama Lesion yang dijuluki Thunder King. Nah, ini akhirnya dia menjadi kaisar dan membuat sebuah kerajaan yang dengan kepemimpinannya dia melakukan tangan besi ya dan memperbudak ras Pandaren. Namun Lesion di sini akhirnya turun diganti Kaisar Laufey karena ras Pandaren waktu itu melakukan sebuah revolusi atau pemberontakan. Nah, pada masa pemerintahan Kaisar Laufey, kaum Pandaren ini mengalami justru masa yang lebih buruk daripada Lesion, di mana mereka semakin diperbudak lebih lagi, sehingga akhirnya muncul seorang panda bernama Kang, dia yang memimpin revolusi untuk menghentikan Laufey dan berhasil. Nah, ketika Laufey berhasil dikalahkan, akhirnya si Pandaria ini mengalami masa kedamaian cukup panjang. Namun di masa-masa ini ada muncul juga yang bernama ras Yaunggol. Mereka hidup berdamai bersama alam. Nah, kemudian ketika Yaunggol ini sedang berkelana, mereka bertemu dengan Cenarius dan mereka belajar ilmu druidism atau alam, sehingga mereka bisa berkontak ya dengan alam atau nature. Nah, beberapa Yaunggol ini juga ada yang tidak cocok juga, masalah tidak cocok dengan Cenarius dan bermigrasi ke bagian tengah Kalimdor dan kemudian berubah menjadi ras Tauren nantinya ya. Nah, jadi Tauren itu evolusi dari ras Yaunggol ini. Lalu sebagian ada yang juga merapat ke Forge of Wills, tempatnya berada itu, dan tahun K ini muncul ya yang menjadi ras sisi Tauren lainnya ya, ibaratnya gitu. Sisanya Yaunggol yang masih menetap di Vale of Eternal Blossom tetap ada ya di Pandaria. Kalian nanti juga bisa temukan itu di Pandaria. Nah, Tauren ini akhirnya semakin menetap di Kalimdor dan mereka perlahan wujudnya juga berubah ya. Mereka berevolusi.
Begitu juga dengan tahun K nantinya. Jadi begitulah asal-usul ras Pandaren dan Tauren. Oke, sekarang gue bakal bahas cerita utama. Ini terjadi setelah The Great Sundering. Dathomir, ras Highborn yang akhirnya kemarin diusir dari Mount Hyjal oleh Malfurion Stormrage. Di sini mereka pergi ke pulau yang bernama Eastern Kingdom, tempat di mana ras human, gnome, dan dwarf berada. Nah, Dathomir ini dijuluki sebagai Sunstrider, berhasil tiba di bagian atas di pulau Eastern Kingdom ini. Dan disinilah dia mendirikan kerajaan bernama Quel'Thalas. Dan di sini pula lah kaum Highborn menetap, lalu perlahan-lahan nanti berubah menjadi ras High Elf. Namun mereka tidak sendiri di sana ya. Ternyata tempat mereka tinggal di situ tuh dulunya adalah tempat yang merupakan tempat yang suci buat para troll hutan atau troll yang masih barbar. Nah, maka peperangan pun terjadi ya. Karena wilayah mereka berdekatan dan bertabrakan, akhirnya konflik, perang. Nah, ini sukunya troll ini disebut suku Amani dan Zandalari Troll. Setelah berperang dan berhasil mengusir troll barbar tersebut, mereka kembali ke hutan, mereka kabur, dan bangsa High Elf ini mendirikan Silvermoon City sebagai ibu kota Quel'Thalas. Nah, ras Highborn ini juga yang berpetualang juga, nanti ras Highborn ini juga ada yang keluar, ada yang berpetualang, mereka ke Northern. Namun mereka di sini ini ya, mereka bergumul ya, karena mereka tuh tidak ada kekuatan sihir arcane. Mereka kan orangnya haus ya akan sihir, sehingga mereka tuh mencoba mencuri teknik sihir dari Dragon Aspect Blue Dragon yang ada di sana. Tapi ternyata malah terjadi kesalahan teknis, sehingga mereka malah membuat semacam ledakan yang membuat Moonsong Forest yang ada di sana berubah menjadi hutan mati bernama Crystal Song Forest. Nah, hutan ini masih ada hingga saat ini di Northern, dan banyak makhluk yang di sana pun menjadi kecampur ya sama kristal-kristal seperti satir dan dryad yang siap menyerang siapa saja. Mereka hostile jadinya di situ. Nah, setelah beberapa tahun setelah kejadian tersebut, para Druid Senaria Circle yang dipimpin oleh Vandal Stackhelm bertugas untuk menanam Worthy atau disebut Andrasil. Nah, tujuannya apa sih pohon ini? Nah, ini pohon ini tujuannya untuk melawan corruption ya yang disebarkan oleh Old Gods. Nah, pada awalnya di Northern nih pohon ini nih berhasil menangkalnya ya, tapi nggak cukup lama ya, karena corruptionnya itu terlalu kuat sehingga pohon ini hancur dan rubuh. Nah, di sini maka jadi awal terciptanya Emerald Nightmare atau Emerald Dream yang terkena corruption. Nah, kita lanjut beberapa tahun setelah kejadian tersebut di Uldaman, bangsa Mecha Gnome yang terasingkan karena Curse of Flesh, mereka pelan-pelan berubah ya menjadi ras Gnome. Ya, jadi seperti ini tampilannya, dan mereka meninggalkan Uldaman dan pergi ke Dunmorok di Eastern Kingdom untuk menetap di sana. Bangsa Gnome ini sangat tertarik dengan teknologi dan mulai kehilangan memori mereka tentang asal-usul mereka sendiri. Nah, 200 tahun kemudian bangsa human di Eastern Kingdom muncul ya, di bawah kepemimpinan Thoradin. Dan Thoradin mendirikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Arator atau Arati. Dan ibu kotanya Strom sekaligus benteng pertahanan kerajaan tersebut. Nah, bangsa High Elf yang masih kesulitan mengusir bangsa Troll, mereka tuh jadi waktu itu masih perang juga tuh bangsa Troll sama bangsa Troll ini meminta bantuan kepada Thoradin untuk membantu mereka. Tapi Thoradin tuh awal nggak mau bantu ya sebelumnya, karena dia nggak kenal juga sama bangsa High Elf ini. Namun akhirnya karena High Elf mengirim terus utusannya untuk menawarkan kerjasama, dan mereka juga berjanji untuk mengajari ilmu sihir kepada bangsa human. Nah, Thoradin ini setuju ya, dan ketika bangsa human belajar sihir bersama dengan High Elf, mereka langsung berangkat dan membantu ya High Elf ini. Mereka di sana sukses membantai bangsa troll barbar tersebut.
bangsa High Elf dan Quel'Thalas ini, dari Quel'Thalas dan Arator ini sini akhirnya menjalin aliansi ya untuk memperkuat hubungan mereka satu sama lain dan hidup dengan damai. Sesudah itu Thoradin memperluas kekuasaannya hingga ke Lordaeron, Gilneas hingga ke Dalaran sebelum meninggal karena usia, itu ya. Nah, Dalaran ini tuh kota yang didirikan di bagian selatan Lordaeron. Tujuannya karena para penyihir ini ada yang ingin mendalami ilmu sihir atau mungkin bosan ya tinggal di Storm, serta mengejar keinginan mereka pribadi mereka ibaratnya. Makanya mereka pindah ke Dalaran. Namun semakin mereka mendalami kekuatan sihir, maka semakin tercium oleh agent-agent Burning Legion juga ya. Sihir ini kan memancing ya, kayak kejadian sebelumnya juga. Untuk Legion tuh bisa tahu gitu ada posisi yang bisa masuk gitu para demon ini, sehingga mulai muncul nih di sekitar Dalaran nih agent-agentnya. Nah, para Human ini segera mengetahuinya dan mereka juga minta bantuan tentunya ya kepada sekutunya High Elf ini untuk melindungi kota mereka. Dan mereka mengadakan pertemuan di Tirisfal Glades. Nah, di sinilah para kesatria Tirisfal Glades dipilih ya dengan pemimpin yang pertama yaitu bernama Alodi. Alodi diberikan kekuatan sihir yang kuat oleh High Elf dan Human sehingga dia dapat mengalahkan para demon Burning Legion yang mencoba menginvasi ya dari dalam. Dan disinilah awal mulanya Guardian of Tirisfal namanya ya, terbentuk. Nah, sementara Dalaran sudah aman dari ancaman Burning Legion dan menjadi pusat kekuatan sihir umat manusia atau Human. Nah, akhirnya di sini gue cerita juga masuk ke kebangkitan 7 kerajaan yang ada di Eastern Kingdom. Ya, yang gue mulai dulu dari bangsa Dwarf dulu nih. Nah, bangsa Dwarf ini muncul awalnya dari kaum Earthen atau yang diciptakan oleh Titan Khazgoroth. Mereka awal mulanya tertidur di perut bumi Azeroth, lalu terbangun karena alat yang diciptakan para Mechanomes sehingga mereka tuh kebangun ya, kayak berisik gitu kayaknya. Nah, para Earthen yang sudah terbangun ini awalnya memiliki kulit dari batu, pelan-pelan menjadi daging juga ya, karena udah pada kena ke soft flesh juga. Nah, ketika mereka keluar dari gua tersebut, dari perut bumi, mereka pergi berkelana mendirikan kerajaan akhirnya di Dun Morok yang terdapat di bawah pegunungan Khazmodan. Nah, mereka juga sekaligus membangun sebuah tungku raksasa di pusat pegunungan tersebut. Lalu tempat itu dinamakan Iron Forge. Nah, para dwarf dan gnome mereka bertemu kan tunggal saling berdekatan tuh. Mereka akhirnya bertukar ilmu juga mengenai engineering dan geologi. Nah, dari situ juga bangsa Human bisa bertemu ya juga dengan mereka ya. Berhasil melakukan kontak dengan bangsa gnome dan para dwarf. Mereka juga langsung menjalin kerjasama atau aliansi. Si kerajaan Arator ini semakin kuat posisinya dan terus berekspansi untuk memperluas wilayah mereka. Nah, ekspansi ini akhirnya membuat muncul ibu kota baru seperti Kultiras yang hebat di angkatan laut dan Gilneas yang kuat di angkatan daratnya. Lalu ada juga Alterac, bangsa Alterac yang menjadi sekutu dengan Gnome dan para dwarf sehingga teknologi pasukan militer mereka bisa kuat hingga saat ini. Kemudian Lordaeron nantinya yang menjadi pusat spiritual dan sisa-sisa dari kerajaan Storm mendirikan Stormwind. Dari situ ya Stormguard akhirnya pelan-pelan ditinggalin karena sudah mendirikan kerajaan masing-masing. Jadi orang-orang di Stormguard pada pindah ke Stormwind, ke Lordaeron. Nah, disitulah Stormguard semakin kosong. Namun karena semakin banyak kerajaan-kerajaan ini, maka nilai-nilai yang diwariskan oleh Thoradin atau bangsa Arator dulunya mulai memudar ya. Apalagi mereka juga udah bisa hidup sendiri-sendiri dan udah masing-masing mandiri. Tapi mereka masih bersekutu, tentu saja ya, masih beraliansi. Jadi itulah cerita mengenai 7 kerajaan di Eastern Kingdom, yaitu ada Gilneas, ada Dalaran, Alterac,
Stormguard, Kultira, Slowdiron, dan Stormwind yang pernah berjaya di bawah satu bendera. Namun sekarang hanyalah sejarah aja. Nah, jadi itu dulu kira-kira untuk pembahasan video kali ini. Dan ini video tentang kebangkitan ras Human, Dwarf, Gnome sama kebangkitan Seven Kingdoms yang ada di Eastern Kingdom. Nah, ini semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan gue bakal lanjut. Kalau kalian tertarik gue buatin video selanjutnya, silahkan komen di bawah juga, tolong. Jadi itulah kira-kira untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi. Vinozi sign out. Bye-bye.